Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Raisa, kemudian Anissa Laura Salsabila, kemudian Syahala Wulida, dan juga Siti Nurul Hanafiyah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai mekanisme transaksi efek di pasar modal Indonesia. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai perdagangan efek dalam Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Esti Alfia dalam Putri 2021, perdagangan adalah penukaran harta barang berupa efek sehingga adanya pengalihan nama yang disesuaikan berdasarkan syariat Islam, di mana hal transaksi adanya objek dan pelaku yang terlibat secara sukarela dalam kegiatan pasar modal dan dapat dibatalkan apabila adanya kerusakan atau hal yang negatif terjadi. Nah, dalam pandangan efek dalam Islam, pertukaran harta ini yaitu barang yang harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan dan juga sukarela antara kedua belah pihak, serta tidak melanggar hukum-hukum Islam seperti tidak menanggung riba atau bunga atau goror dan juga maisir. Selain itu juga, perdagangan efek juga harus mengikuti prinsip-prinsip adil dan juga menjaga kepentingan bersama. Tersebut tidak dapat dibatalkan untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syahla Wulida, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peraturan perdagangan. Nah, dalam mekanisme perdagangan saham ataupun yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia memiliki peraturan-peraturan perdagangan untuk melindungi para investor ataupun orang yang melakukan kegiatan jual beli saham dengan memenuhi syarat peraturan-peraturan perdagangan. Salah satunya yang pertama itu ada peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di mana dalam undang-undang ini pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran atau umumnya perdagangan efek terbuka terhadap perusahaan publik yang berkaitan dengan efek dan kelembagaan serta efek profesi di pasar modal. Namun, pasar yang merupakan salah satu investasi yang berjangka panjang terhadap perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan laba dan juga meningkatkan nilai efektif dan efisien di suatu perusahaan tersebut, di mana peraturan perdagangan yang dilakukan oleh investor di perusahaannya diatur oleh otoritas jasa keuangan OJK yang akan berperan dalam peraturan dan juga pengawasan untuk melindungi pemakai industri jasa keuangan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 27 POJK 04 2014, di mana dalam peraturan ini salah satu peraturan yang untuk perizinan penjaminan emisi efek dalam perantara perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 22 POJK 04 2014, di mana dijelaskan bahwa perjanjian jual beli saham dengan Badan Pengawasan Pasar Modal yang proses pengendalian internal dalam perusahaan efek. Nah, dari adanya peraturan perdagangan tersebut, para pemegang saham ataupun investor yang ikut serta kegiatan pasar modal dapat terjamin keamanan serta adanya perlindungan hukum bagi para pelaku. Tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan dan juga menetapkan
ataupun menerapkan keamanan di dalam perdagangan efek yang dapat mewujudkan sistem keuangan akan lebih meningkat dan juga lebih stabil dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan pemasar dalam menjalankan pasar modal yang lebih luas, dan juga kualitas peningkatan perusahaan industri maupun non-industri yang segmentasinya dilakukan dengan teratur tanpa adanya tindak kejahatan yang terindikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saha yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Laura. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme transaksi perdagangan efek syariah. Nah, dalam mekanisme transaksi perdagangan efek syariah ini ada yang namanya penawaran umum. Dalam penawaran umum, perusahaan menawarkan efek kepada masyarakat dengan cara melakukan penawaran umum, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan media massa dan ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Nah, proses penawaran umum ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, tahapan ini merupakan tahap yang paling awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Nah, hal yang pertama kali dilakukan oleh calon perusahaan tercatat ialah melakukan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Yang kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Nah, pada tahap ini, calon perusahaan tercatat melengkapi dokumen pendukung untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK sampai dengan OJK menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif. Yang ketiga yaitu ada tahap penawaran saham. Nah, pada tahap penawaran saham ini merupakan tahap utama karena calon perusahaan tercatat menawarkan sahamnya kepada investor. Nah, investor boleh membeli saham melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Kemudian masa penawaran umum ini berlaku minimal 1 hari kerja dan maksimal 5 hari kerja. Nah, ada hal yang perlu diingat bahwa seluruh keinginan investor atas saham calon perusahaan tercatat dapat dipenuhi seluruhnya apabila terjadi kelebihan permintaan sebagai sebagai contoh bahwa saham yang ditawarkan ke investor melalui pasar perdana sebanyak 500 juta saham, sementara permintaan pembelian saham dari seluruh investor itu sebesar 550 juta saham. Jadi ada kelebihan sebanyak 50 juta saham. Nah, dalam hal ini investor itu tidak mendapatkan saham yang dipesan melalui pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder, yaitu pasar yang di mana saham itu telah dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Nah, tahap yang terakhir yaitu ada tahap pencatatan saham di bursa efek. Pada tahap ini, setelah selesai melakukan penjualan saham di pasar perdana, maka langkah selanjutnya adalah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurul Hanafiah. Kepadanya saya persilakan. Boleh di next slide. Baik, berikutnya mengenai tahapan perdagangan efek syariah di Bursa Efek. Terdapat 3 proses ataupun 3 tahap dalam pelaksanaan perdagangan efek syariah di Bursa Efek. Yang pertama itu ada pembukaan rekening. Sebelum melakukan jual beli efek,
calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Nasabah tersebut dapat merupakan nasabah langsung dari AB ataupun dari perusahaan efek dan bukan anggota bursa yang menjalin kerjasama dengan perusahaan efek anggota bursa. Lalu tahap kedua yaitu tahap pemrosesan. Ketika order yang telah disampaikan oleh PEAB dalam sistem perdagangan, baik secara manual, remote, maupun online akan diproses oleh sistem JATS secara elektronik. Nah, proses order tersebut dibedakan pada masing-masing pasar yang berbeda sesuai dengan pilihan pasar dari nasabah, baik pasar reguler, tunai, maupun pasar negosiasi. Perdagangan efek sukuk di BEI atau Badan Efek Indonesia hanya dilakukan pada pasar reguler dengan waktu penyelesaian 3 hari bursa setelah transaksi terjadi. Untuk tahap berikutnya yaitu tahap transaksi atau pelaksanaan transaksi. Pelaksanaan perdagangan efek di BEI dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System Next Generation atau JATS NEXG. Nah, perdagangan efek di BEI hanya dapat dilakukan oleh perusahaan efek anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing atau AK di KPEI atau clearing penjamin efek Indonesia. Perusahaan efek yang menjadi anggota bursa bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Terhadap transaksi yang dilakukan melalui BEI, maka setiap perusahaan efek anggota bursa mengenakan biaya kepada nasabahnya atas penggunaan jasa sistem berupa biaya transaksi, clearing, dan penyelesaian transaksi sebesar 0,03% dari nilai transaksi yang dibagi secara proporsional kepada KPEI, KSEI, dan BEI. Sedangkan biaya transaksi yang dikenakan oleh perusahaan efek anggota bursa atau PEAB kepada nasabahnya berkisar antara 0,2% hingga 0,5% dari nilai transaksi, baik untuk transaksi jual maupun transaksi beli. Lalu KPEI itu menyediakan jasa penjaminan penyelesaian transaksi bursa bagi anggota clearing yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, jasa penjamin merupakan jasa untuk memberikan kepastian atas terpenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi di BEI. Selain itu, fungsi penjaminan bertujuan untuk memberikan kepastian atas terselenggaranya transaksi bagi AK yang sudah memenuhi kewajibannya. Waktu penyelesaian transaksi dan penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. Nah, KPI juga berkewajiban untuk menjamin penyelesaian transaksi di bursa dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota clearing atau AK yang gagal memenuhi kewajiban terkait dengan transaksi bursa yang dilakukannya. Nah, jadi dapat dipaparkan mengenai proses perdagangan efek di Indonesia itu, yang pertama, menjadi nasabah di perusahaan efek, lalu ada order dari nasabah, terus diteruskan ke floor trader, selanjutnya masuk order ke Jakarta Automated Trading System atau JATS, lalu transaksi terjadi, setelah itu penyelesaian transaksi atau settlement. Jadi kurang lebih ada 1-6 tahapan atau tahapan dalam proses perdagangan efek di Indonesia. Terima kasih. Saya Baik, terima kasih kepada Siti Nurrohanapia yang telah memaparkan materinya dengan baik. Alhamdulillah untuk penyampaian materi telah selesai. Namun sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi efek di pasar modal Indonesia. Ya, di mana bahwa proses perdagangan efek ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan awal hingga pelaksanaan order. Tahapan-tahapan tersebut ini mencakup pengajuan pernyataan pendaftaran, penawaran saham kepada investor, pencatatan saham di bursa efek,
pembukaan rekening nasabah, dan juga pelaksanaan transaksi oleh perusahaan efek anggota bursa. Nah, proses ini itu diatur oleh peraturan-peraturan berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, kemudian Undang-Undang Nomor 27 POJK 2014, dan Undang-Undang Nomor 22 POJK 2014. Selain itu juga, transaksi efek dalam pasar modal Indonesia harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk kesepakatan antara pelaku transaksi secara sukarela dan kewajiban untuk menghindari kerusakan atau hal yang negatif dalam transaksi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.